Shalom teman-teman yang dikasih dalam Tuhan, apa kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu dan tetap kuat di dalam Tuhan ya. Dan pada kesempatan kali ini, saya mau kembali sharing. Dan kali ini saya mau sharing kenapa kita harus melakukan segala sesuatu dengan berkata di dalam nama Tuhan Yesus. Kita baca firman Tuhannya di Kolose pasal yang ketiga ayat 17. Beginilah firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Untuk kita dapat berkata dalam nama Tuhan Yesus, itu bukan sekedar menempelkan kata-kata itu begitu saja di setiap hal yang akan kita lakukan. Itu bukanlah sebuah mantra, tapi suatu pengakuan bahwa kita mengandalkannya. Suatu pengakuan kita bahwa kita ini benar-benar mengandalkannya. Dan untuk kita dapat berkata dalam nama Tuhan Yesus, tentunya kita harus mengenalnya. Dan yang saya alami dan teman-teman pun saya yakin mengalaminya juga, bahwa Tuhan sendiri yang telah menyatakan dirinya secara pribadi kepada setiap kita dengan caranya sehingga kita dapat percaya kepadanya. Di mana kita mulai tahu tentang Dia dan semakin ingin mengenalnya. Lalu, lewat apa aja sih kita bisa lebih mengenalnya? Setidaknya ada 3 hal yang saling berkaitan. Pertama, lewat hal yang Dia ciptakan. Karya-karyanya yang Dia ciptakan di bumi ini. Dan tertulis di kitab seperti Kejadian pasal yang pertama, di Yesaya, Amos, Zakaria, di Roma pasal yang pertama ayat 20, Efesus dan lain-lain. Walau sebenarnya orang yang tidak beragama sekalipun dapat menikmati melihat keindahan alam dan penasaran dengan penciptanya. Namun hal ini sebenarnya kurang kuat buat mengerti bahwa ada penciptanya. Karena ya setiap pikiran manusia itu berbeda-beda. Bisa aja ada yang cuek dan gak sampai kepikiran siapa yang menciptakan semua ini. Yang kedua, ini lebih menguatkan untuk mengenal, yaitu lewat sabda-sabdanya yang tertulis di dalam Alkitab. Seperti kayak keselamatan Allah untuk umat manusia, seperti dalam Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Tujuan Yesus datang ke dalam dunia, hal-hal yang dilakukan Tuhan Yesus semasa hidup yang dicatat di Perjanjian Baru, serta setiap pengorbanannya, dan masih banyak lagi yang dicatat oleh nabi-nabi dan rasul-rasulnya, di mana kita membaca dan merenungkan firman Tuhan itu. Ketiga, ini hal yang gak kalah pentingnya, yaitu melalui apa yang kita rasakan dengan hubungan doa kita kepadanya. Karena hanya dengan mengenalnya lah, maka kita tahu siapa Dia sesungguhnya. Tidak mungkin tanpa adanya pengenalan, kita dapat berkata di dalam nama Tuhan Yesus untuk segala sesuatu yang kita akan lakukan. Dan tentunya yang membuat kita bisa mengerti sejauh itu sampai memahami perasaan Tuhan, itu adalah karena Tuhan pun yang telah mengaruniakan pribadi kuasa Roh Kudus kepada setiap kita untuk mengajar dan mengingatkan kita. Dan firman-Nya ada di Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26. Saya bacakan Yohanes pasal yang ke-14 ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lalu, apakah itu mencangkup semua hal yang dilakukan oleh kita di bumi ini? Bagi saya pribadi, dengan iman percaya, hal-hal yang dilakukan harus sesuai prinsip dan nilai-nilai firman Tuhan. Hal-hal seperti yang baik, yang mendatangkan kebaikan, suatu hal yang benar, yang adil, yang jujur, yang membangun, dan hal-hal positif lainnya yang tentunya disertai sikap takut akan Tuhan, dan semuanya untuk kemuliaan-Nya. Ketika kita melakukan di dalam nama Tuhan Yesus,
suatu hal yang akan kita lakukan dan menurut pandangan kita itu benar, tapi ternyata menurut Tuhan itu nggak benar atau malah jahat di matanya, maka Tuhan pun yang akan ajar dan ingatkan bahwa itu adalah hal yang salah untuk tidak dilakukan. Kenapa kok bisa begitu? Percayalah, ketika kita melakukan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sendiri yang murnikan dan membuat pola pikir kita berubah. Tentunya, kalau kamu udah tahu itu suatu hal yang salah, ya jangan dilakuin. Itu namanya kita mencobai Tuhan. Nah, tentunya dengan kita lebih mengenalnya, lewat setiap ciptaannya, kebenaran firman-Nya, dan hubungan doa, maka kita melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus, maka prinsip dan nilai-nilai yang akan dianut pun adalah kita akan melakukan segala sesuatu dengan sikap takut akan Tuhan. Selalu memikirkan bahwa setiap hal yang dilakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang baik, apa yang berkenan di hadapannya, dan tindakan yang dilakukan pun bukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, seperti hal-hal yang jahat, namun sesuai perintahnya. Apalagi dengan kita berkata di dalam nama Tuhan Yesus, tapi hal-hal yang dilakukan malah mencari keuntungan diri sendiri dan malah merugikan hidup orang lain, pastinya nggak akan damai sejahtera. Jadi, bersyukurlah bahwa Tuhan sendiri yang telah menyatakan dirinya kepada kita secara pribadi, yang telah membuat kita percaya, yang membuat kita tahu akan Dia, dan membuat kita semakin ingin mengenalnya. Dan tahukah teman-teman, di masa pandemi seperti sekarang ini, sebenarnya ini adalah kesempatan bagi setiap kita orang percaya untuk mempraktekkan iman kita juga. Di mana kita untuk bisa turut ambil bagian loh. Ya tentunya kita harus bawa doa dulu, apa ini yang menjadi bagianmu atau tidak. Seperti dalam hal memberi secara langsung atau dalam hal sosial media. Misalnya hal-hal yang sekarang ini kalau teman-teman lihat kita butuh yang dibutuhkan masyarakat seperti masker, alat APD, vitamin, bahan pokok, atau bahkan bantuan berupa uang. Dan kalau lewat sosial media, teman-teman bisa mengajak teman-teman kalian untuk mengumpulkan dana untuk disalurkan ke lembaga yang terpercaya, atau bisa aja kalian terjun secara langsung memberikan bantuan tersebut. Dan lewat sosial media juga teman-teman bisa memberikan kata-kata motivasi loh, kata-kata yang menguatkan, firman Tuhan yang meneguhkan. Dan tentunya dalam hal-hal ini seperti sosial media, kita sendiri pun harus bertanggung jawab dengan hidup kita secara langsung, lewat sikap perilaku hidup kita. Jangan sampai nantinya kita malah menjadi batu sandungan bagi hidup orang lain, khususnya orang yang mengenal kita, kalau ternyata kita tuh sebenarnya nggak seperti itu. Dan izinkan saya kesempatan kali ini untuk saya sharing dalam hal memberi. Bulan lalu, saya tergerak memberi kepada satu orang di pinggir jalan. Pertama-tama saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, apa ada sesuatu hal yang bisa saya lakukan untuk orang ini ya? Kok saya bisa ketemu terus orang ini? Udah 3 hari, beda-beda tempat, kok dia ada terus? Bahkan hari ini, bisa 2 kali saya ketemu di tempat yang sebenarnya berjauhan. Dan ketika saya berdoa, untuk hal apa yang saya bisa lakukan dan apa ini menjadi bagian saya, lalu saya juga terpikirkan untuk membeli dia makanan dan minuman. Lalu tiba-tiba saya merasakan dalam hati saya ini damai sejahtera. Lalu saya cepat-cepat beli makanan dan minuman, dan saya samperin orang ini. Lalu saya bertanya, maaf Pak, apa saya boleh memberikan sesuatu kepada Anda? Lalu dia berkata boleh. Dan ketika saya mau pamit untuk langsung pergi, tiba-tiba dia cerita
Dan akhirnya saya turun dari motor dan mengobrol dengan dia. Ternyata dia sudah berkeluarga, dia cerita dia juga punya anak, dan dia punya anak 3 masih sekolah. Lalu saya tanya kerjaan dia apa sebelumnya, ya sebelum jadi badut keliling seperti ini. Ternyata dia sebelumnya berjualan di sekolah, ya berhubung lagi kondisi kayak gini, ya sekolah tutup, mau nggak mau lakuin kerjaan apapun, walaupun ya ternyata di dalam rumahnya pun anak-anaknya menentang dia sampai nangis-nangis kalau bapak ini pergi. Namun ya kondisi lagi kayak gini, apa aja dia kerjain untuk mencukupi hidup keluarganya. Bahkan ketika saya bertanya akan kerjaan bapak ini, apa dia bikin kostum sendiri atau ada setoran ke orang lain, dan ternyata dia emang bekerja untuk orang lain dan jumlah setoran kostumnya pun cukup lumayan juga per harinya. Dan tindakan yang saya lakukan saat itu, saya menguatkan dia, saya kasih semangat, dan tiba-tiba tergerak ngasih uang. Dan pas ada sedikit uang di kantong saya, dan saya pun kembali minta izin untuk memberi kepada dia. Saya berkata, bukan bermaksud untuk merendahkan Bapak. Saya mau memberi uang buat Bapak, apakah boleh? Dan tiba-tiba dia menangis. Dia cerita bahwa ternyata buat bayar kostum hari itu dia belum ada uang, dan buat kebutuhan anaknya pun belum cukup. Dan setelah perpinjakan beres, dia berkata, Tuhan Yesus memberkati Ade ya. Nah, yang paling penting ketika kita memberi, ketika kita melakukan segala sesuatu, kita berdoa terlebih dahulu. Kita bertanya sama Tuhan apa itu menjadi bagian kita untuk kita lakukan atau tidak. Dan yang paling penting ketika kita melakukannya, kita lakukanlah dengan sikap hati yang benar, yang hanya berfokus untuk melakukan seperti untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23 berfirman, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan ketika kalian dapat kesempatan sharing seperti yang baru saja saya lakuin, itu pertama-tama tetap harus didoakan terlebih dahulu. Dan motivasinya hanya murni untuk bersaksi di mana Tuhan yang ajar bagaimana melakukannya. Ingat, bukan untuk mencari pujian orang lain. Jangan sekali-kalinya sedikit pun terpikirkan untuk hal itu. Dan walaupun nantinya ada orang yang berkata negatif, itu mau mencari pujian supaya dia terkenal. Yang penting teman-teman, sikap hati kita aja kepada Tuhan bagaimana. Dan saya percaya bahwa ketika kita melakukan hal itu dengan tulus, dengan benar, dan menyampaikannya pun dengan tahap yang benar, orang-orang pun akan dengan benar menilai kita. Jadi jangan takut untuk sharing apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepadamu. Ingat bahwa Tuhan tuh menjadikan kita garam dan terang dunia. Bagaimana kita bisa jadi garam dan terang dunia supaya hidup orang-orang berubah atau orang-orang mengenal Tuhan lewat hidup kita, bila itu nggak sejalan dengan karakter hidup kita yang sesungguhnya. Maka dari itu, semua harus sejalan dengan karakter hidup kita yang sesungguhnya. Bukan karena secara tiba-tiba hanya untuk mencari keuntungan pribadi di dalamnya. Yang penting, gue lakuin dengan cara sendiri, gak usah libatin Tuhan, gak usah dengan cara prinsip nilai-nilai yang benar. Yang penting dapat pengakuan manusia, ya ini akan menjadi sia-sia. Ingat, apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai ke depannya. Jangan sekali-kali korbankan hidupmu untuk mencapai hal itu. Penyesalan itu datangnya terlambat.
Ingatlah bahwa di akhir hidup kita, masing-masing kita ini akan mempertanggungjawabkan semuanya. Bila kita mau membawa perubahan, ya lakukanlah dengan cara yang benar. Ada tahap-tahapnya. Maka hal yang kita lakukan akan membawa manfaat, perubahan ke arah yang lebih baik, dan dampak yang positif. Terakhir, hal yang aku alami secara pribadi ketika aku melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang aku rasain dalam setiap pertimbangan pengambilan keputusan untuk melakukan sesuatu hal, itu ada damai sejahtera. Jika ya untuk dilakukan. Dan jika tidak untuk dilakukan, aku gak ngalamin damai sejahtera. Dan pastinya ketika melakukannya sesuai prinsip dan nilai-nilai firman Tuhan, hal yang dilakukan pasti bukan hal yang jahat, tapi pasti hal yang baik. Dan aku percaya ketika kita melakukannya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang akan memurnikan dan membuat pola pikir kita berubah. Segitu aja sharing hari ini. Mari kita berdoa dan renungkan setiap kata-kata yang saya ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Ketika kita melakukan segala sesuatu di dalam nama Tuhan Yesus, itu berarti kita mengandalkannya, dan itu bukanlah suatu mantra. Karena jika kita dapat berkata dalam nama Tuhan Yesus, itu karena adanya pengenalan lewat firman Tuhan. Bahwa kita benar-benar mengenal siapa Dia. Dan bersyukurlah bahwa Tuhan Yesus sendiri yang telah menyatakan dirinya terlebih dulu terhadap setiap kita, sehingga kita percaya kepadanya. Dan Roh Kudus yang menjadi penolong bagi hidup kita, yang telah dikaruniakan di dalam hidup kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Dialah Roh Kudus, Sang Penghibur yang ajar ingatkan kita untuk mengikuti setiap keteladanannya Tuhan Yesus. Dan karena Dia yang telah menyatakan dirinya terhadap kita, maka setiap hal yang kita lakukan di dalam nama Tuhan Yesus, ada pertanggungjawaban bahwa itu sesuai kehendak-Nya. Ada dalam otoritas kuasa-Nya. Dan tindakan yang akan kita lakukan pun, itu tindakan di mana kita menghormati, menghargai, dan memuliakan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ingat, dikatakan di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat 6, beginilah firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Dia satu-satunya pribadi yang mengenal setiap hidup kita. Dia yang mengawasi dan memperhatikan setiap langkah perilaku hidup kita. Ayo, kita pertanggungjawabkan hidup kita ini sebagai anak-anaknya dengan menjadi pelaku firman Tuhan. Teruslah konsisten memegang komitmen untuk membangun hubungan doa kita. Setiap doa pujian dan doa baca Alkitab. Karena itu adalah wujud penyembahan kita kepadanya. Janganlah sampai hidup kita jadi batu sandungan bagi hidup orang lain. Semoga teman-teman terberkati. Selamat mempraktekannya. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin.